Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu telah ditemukan penemuan yang menggemparkan dunia. Penemuan apa itu? Berdasarkan data dan penelitian, ternyata kain kafan inilah yang membungkus Yesus saat Yesus disalibkan. Telah ditemukan kain kafan Turin yang membungkus Yesus saat Yesus 2000 tahun lalu disalibkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok Yesus pakai kain kafan? Emang Yesus itu Muslim? Kok Yesus menggunakan kain kafan? Apakah Yahudi dulu menggunakan tradisi seperti itu? Siapa yang menggunakan tradisi kain kafan ini pertama kali? Apakah cuma Muslim doang? Kenapa bisa seperti itu? Jadi menarik untuk dibahas ya. Jadi kita bahas pelan-pelan ya. Mulai dari kain kafan turun ini dan siapa yang menemukan pertama, siapa yang menggunakan pertama, sampai ke kontroversi antara kain kafan turun ini dan kehidupan Yesus di waktu masih hidup. Kita mulai daripada kain kafan. Jadi ternyata menurut data, menurut penelitian, saya akan memberikan datanya di sini ya. Saya tidak asal mangap ya. Kain kafan itu sudah ditemukan 2500 tahun sebelum Masehi. Sekali lagi, 2500 tahun sebelum Masehi di peradaban Mesopotamia kuno. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa cuman agama tertentu yang menggunakan kain kafan itu salah besar. Cuman suku tertentu yang suku Yahudi yang menggunakan kain kafan, enggak juga. Yang pertama kali menggunakan kain kafan itu adalah Mesopotamia kuno. Jadi setelah diteliti dan dipahami, ternyata peneliti menyimpulkan setelah diteliti kain kafan ini tahun 1970-an, ternyata kain kafan ini milik seorang ratu dari kota Ur. Dan bisa dipastikan bahwa yang menggunakan kain kafan pertama itu bukan cuman agama Muslim ya, atau agama Yahudi gitu. Yang pertama kali menggunakan kain kafan ini adalah dalam peradaban Mesopotamia kuno. Nah, yang menarik dari kain kafan Turin ini adalah setelah diteliti ya, diambil sampel gitu oleh para peneliti. Sebenarnya kain kafan Turin milik Yesus ini ya, kita balik lagi ke bahas kain kafan Turin ini ya. Sebenarnya kain kafan Turin milik Yesus ini sebenarnya sudah diteliti zaman dulu ya, tahun 1300-an. Pertama diteliti dan pihak gereja saat itu nggak percaya. Enggak, ini palsu. Terus diteliti lagi tahun 90-an. Tetap juga nggak ditemukan bukti-bukti otentik. Dan semakin belakang ini, kenapa bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kain kafan di tahun 2000-an, pas zamannya Yesus? Karena teknologi, guys. Teknologi semakin hari kan semakin canggih. Sehingga para peneliti menyimpulkan bahwa ini kain kafan berasal daripada pas zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Namun di sisi lain, para peneliti juga berdebat gitu. Ada yang berpendapat bahwa kain kafan Turin ini adalah kain kafan yang digunakan simulasi. Maksudnya gini, waktu drama penyaliban Tuhan Yesus itu kan ada kain ya, kain kafan. Jadi para peneliti juga berpendapat bahwa ini kain kafannya itu dari abad pertengahan, bukan di abad zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini abad pertengahan. Sehingga para peneliti berdebat, sampai sekarang juga masih ada perdebatan ya. Tapi untuk sementara kain kafan Turin ini dinyatakan bahwa berasal dari 2000 tahun yang lalu ya, berdasarkan penelitian. Namun penelitian yang lain juga tidak kalah sengit gitu pendapatnya. Ternyata kain kafan ini bisa saja berasal dari abad pertengahan, yang dipakai oleh orang-orang Kristen menggambarkan atau drama. Jadi dalam agama Kristen itu kan sering seperti menggunakan drama pas Paskah gitu kan, atau pas Natalan itu kan menggunakan drama gitu, drama bagaimana prosesi penyaliban Yesus gitu. Dan konon katanya kain kafan Turin ini tuh berasal dari abad pertengahan. Tapi saya tidak menyimpulkan ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Saya mengatakan premis pertama bahwa kain Turin ini berasal daripada zaman Yesus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kain Turin ini
berasal dari abad pertengahan, digunakan simulasi atau digunakan untuk perayaan penyaliban Yesus. Nah, yang menarik daripada kisah Yesus ini ya, ada yang menarik nih kalau saya perhatikannya. Ada beberapa kejadian yang tidak dikisahkan di dalam Alkitab ya. Jadi gini guys, ada bab yang hilang ya, bukan bab yang hilang, maksudnya masa yang hilang. Jadi umur 12 tahun sampai umur 30 tahun Yesus itu kan nggak ada kan kisahnya. Yesus itu kan disalibkan umur 33 tahun ya kalau nggak salah. Jadi umur 12 tahun waktu masih kecil kelahiran nih. Ini Yesus mengandung nih di Maria, di kandungan Maria, terus lahir sampai umur 12 tahun itu kan dicatatkan di kitab suci ya. Sementara umur 12 tahun ke umur 18 tahun itu Yesus itu hilang gitu. Datanya kurang lengkap gitu. Ada sih tapi kurang lengkap. Ada banyak orang berspekulasi mengatakan bahwa Yesus itu mungkin pergi ke daerah lain gitu atau tidak di Israel dan lain sebagainya. Ada beberapa spekulasi gitu. Tapi saya tidak mengambil kesimpulan ya. Yang menarik dari kisah ini adalah apakah saat itu tidak ada orang yang melihat Yesus gitu? Kenapa hilang seperti ada bab yang hilang gitu? Kenapa Yesus itu saat itu hilang, gak ada gitu? Mungkin nanti saya yang nonton video ini ada yang bisa jawab gitu. Kenapa saat itu kisah Yesus di umur 12 tahun ke 18 tahun itu hilang gitu. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa ini salah gitu atau benar ya. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Di video sebelumnya saya banyak diomelin tuh sama netizen. Lu kan agnostik, kenapa lu bahas agama? Lu kan agnostik, kenapa lu bahas agama? Nah ini nih kalimat yang logical fallacy yang parah gitu. Kenapa? Jadi kalimat ini sama seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Saya udah bosan mengatakan ini, saking seringnya. Agnostik itu bukan memusuhi agama. Agnostik itu simpelnya golput terhadap agama. Bukan berarti dia membenci agama. Sama seperti kalimat kalian ada yang mengatakan, lu kan agnostik kenapa bahas agama? Sama aja seperti ini. Lu kan golput kenapa bahas politik? Coba lu ngomong seperti itu sama Rocky Gerung. Rocky Gerung kemarin kan golput. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti ini, menurut saya itu logical fallacy gitu. Terus kalau kita agnostik, kita nggak boleh bahas agama gitu. Cuman agama doang, kaum agama sih doang ini bahas agama. Itu juga yang dibahas cuma agamanya doang kan. Jarang-jarang kan yang bahas dari banyak agama. Seperti kaum agnostik kan, bahas dari agama Mesopotamia, Mesir kuno, kepercayaan Romawi kuno, dari kepercayaan dari Timur Tengah, dari Israel dan lain sebagainya, dari agama lokal semuanya dipelajari gitu. Lebih baik seperti itu daripada cuma satu kita pelajari, kita menganggap bahwa ini yang paling benar. Jadi kita radikal. Ada banyak orang radikal seperti itu gara-gara apa? Gara-gara dia cuma mengetahui satu doang. Ada seperti itu dia menganggap bahwa ini yang paling benar gitu. Jadi asal muasal daripada intoleransi itu adalah itu, ketidaktahuan pengetahuan yang lain. Dia cuma mengetahui satu doang. Jadi ini yang bikin orang jadi cepet otaknya beku dan ya intoleransi banget. Orang yang tidak suka berbaur dengan orang lain itu ya, misalnya bukan semua orang ya, kalau tidak mengerti agama lain gitu, tidak mempelajari agama lain, dia akan cenderung ya, tapi tidak semuanya, cenderung menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Ya nggak jadi masalah agama kita yang paling benar, tapi yang jadi permasalahan itu adalah kita mengusik agama lain gitu. Kita menganggap agama lain itu enggak benar gitu, masuk neraka, musyrik dan lain sebagainya, sehingga kita mengusik. Itu yang jadi permasalahan. Kalau kita cuma meyakini bahwa agama kita yang paling benar, nggak jadi masalah. Cuman yang jadi permasalahan kan kita mengusik gitu. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, saya tidak ada membenci agama gitu, nggak ada. Saya cuma menurunkan agama itu dari agama ke budaya itu doang, nggak lebih dari situ. Saya tidak membenci agama. Orang-orang kaum agnostik itu juga bertuhan, mereka juga percaya Tuhan. Cuma mereka golput aja terhadap agama. Mereka mempertanyakan agama ini buatan manusia apa buatan Tuhan. Itu yang dipertanyakan oleh kaum agnostik. Jadi kaum agnostik itu tidak merasa paling benar gitu, merasa
paling tahu segalanya gitu. Kalau ditanya apakah surga neraka itu ada, ya nggak tahu, orang belum pernah ke sana. Jadi kaum agnostik berpikir seperti itu. Kaum agnostik itu orang yang bijaksana gitu, tidak merasa paling tahu gitu, merasa paling tahu segalanya. Kalau kaum agama kan sudah mengklaim bahwa surga itu ada, walaupun mereka belum pernah ke sana, ya tetap kita hargai juga. Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini harus agnostik, nggak ada seperti itu. Bahkan di deskripsi saya bikin itu, saya tidak ada menganjurkan yang nonton video ini jadi agnostik atau ateis, nggak ada seperti itu. Jadi yang menarik daripada kembali ke laptop ya, kisah Yesus ini, yaitu kontroversi. Bahkan sampai sekarang juga kaum Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias, karena Yesus saat itu mengaku bahwa dirinya lah Mesias. Dan Yahudi sampai sekarang ini nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu adalah fakta ya, harus kita terima gitu dari pihak Yahudi. Ya kalau umat Kristen mengatakan bahwa, mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias dan ada ayatnya. Jadi dari kepercayaan lain juga harus kita lihat gitu. Dari agama itu kan nggak boleh kita melihat dari satu sudut pandang, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Ya saya juga percaya Yesus adalah orang yang pribadi yang itu, yang membawa kedamaian, membawa kasih, membawa tren, atau membawa saat itu tren ya. Jadi saat itu kan Yahudi itu menggunakan hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu kan keji sebenarnya, hukum Taurat ini. Mata diganti mata, kaki diganti kaki gitu. Sampai sekarang juga orang Yahudi kan seperti itu. Jadi jangan heran gitu kalau orang Yahudi itu kekeh gitu. Kalau misalnya marah itu ya kekeh gitu. Karena mereka menerapkan hukum Taurat. Kalau Yesus kan sebenarnya menyimpangkan gitu. Bukan berarti Yesus menyimpang ya. Sampai sekarang juga masih berdebat ya. Apakah Yesus itu agama Kristen, apa agama Yahudi? Sampai sekarang juga masih banyak diperdebatkan. Menyimpangkan apa Yesus saat itu? Menyimpangkan ajaran hukum Taurat itu menjadi hukum kasih. Itu yang nggak diterima oleh orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga Yesus tidak dianggap sebagai Mesias. Itu yang disimpangkan oleh Yesus. Dan justru itu, maka pengikut Yesus itu banyak. Karena mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Iya, kita menganggap itu adalah sebuah hal yang baik ya. Kita harus menghargai itu juga. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.